Halo, selamat jumpa kembali di channel pembelajaran IPA. Adik-adik sekalian, kalian sekarang sudah menjadi anak SMP. Untuk memasuki pelajaran SMP, kita ingin mengetahui seberapa kemampuan kalian tentang pelajaran IPA. Oke, kita bahas dulu materi-materi yang kita akan pelajari pada kali ini. Bab 1 yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Kamu perhatikan, ini adalah ciri hidup apakah yang ditunjukkan oleh gambar tersebut? Iya, betul. Tumbuh menjadi besar dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Berkembang itu menjadi dewasa. Berikutnya, ciri makhluk hidup ini adalah, siapa yang tahu ini ciri makhluk hidup? Apa ini ciri-cirinya? Iya, betul, bergerak. Nah, lari itu bergerak ya. Sekarang ini kalian perhatikan seekor ikan. Apa ciri-ciri makhluk hidup apa? Ciri yang ketiga adalah berkembang biak. Ikan berkembang biak dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara bertelur, betul. Oke, sekarang pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Sebuah mobil Tamiya bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Mobil tersebut memerlukan baterai. Apakah mobil merupakan benda hidup? Ayo, siapa yang bisa? Iya, betul. Mobil bukan benda hidup walaupun bisa bergerak. Namun tidak memiliki ciri-ciri yang lain. Mobil tidak bisa berkembang biak. Ya, jelas ya. Mobil tidak bisa berkembang biak. Selamat, kalian telah memahami ciri-ciri yang ditemukan pada makhluk hidup antara lain bernapas, bergerak, makan dan tumbuh dan berkembang, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa dan peka terhadap rangsang. Selain itu masih ada ciri-ciri makhluk hidup yang perlu kalian pelajari, yaitu 1. Adaptasi atau adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan untuk mempertahankan diri. Adaptasi ada 3 macam. Yang pertama, adaptasi morfologi. Apa itu adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan alat-alat tubuhnya. Contoh, burung elang mempunyai kuku yang panjang untuk menerkam mangsa. Bunga teratai mempunyai daun yang lebar. Apa ya? Untuk memperluas bidang penguapan. Cukup jelas ya, adaptasi morfologi alat tubuh. Sekarang adaptasi yang kedua, adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan fungsi alat-alat tubuh. Beda ya dengan tadi ya. Kalau tadi alat-alat tubuh, sekarang fungsi alat-alat tubuh. Contoh, manusia menambah jumlah sel darah merah bila berada di pegunungan. Maka orang pegunungan tuh warna kulitnya merah-merah karena sel darah merahnya lebih banyak. Kotoran unta kering, tapi urinnya kental. Kenapa? Karena hidup di daerah kering. Adaptasi tingkah laku
ketiga. Apa itu adaptasi tingkah laku? Yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan tingkah lakunya. Contoh, bunglon mengubah warna tubuhnya, ikan paus muncul di permukaan secara periodik. Ayo, kenapa ikan paus muncul di permukaan secara periodik? Siapa yang tahu? Iya, betul, karena bernapas. Karena ikan paus bernapas dengan paru-paru. Betul. Regulasi adalah proses pengaturan keserasian di dalam tubuh organisme yang diatur oleh saraf dan hormon. Homeostasis, pengaturan kondisi internal untuk mempertahankan keadaan konstan, misalnya konsentrasi elektrolit atau mengeluarkan keringat untuk menurunkan suhu. Kita berkeringat kalau hari panas, kita sering kencing kalau suhunya dingin gitu. Bab 2, pengelompokan hewan. Untuk belajar supaya lebih mudah pengelompokan. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan. Kira-kira kegiatan yang Anda lakukan adalah siapkan alat dan bahan berikut. Berapa macam hewan di sekitar kalian? Misal ikan, ayam, kucing, atau hewan lainnya. Ini disiapkan. Kemudian beberapa makanan hewan berasal dari hewan, ikan asin, daging, udang, atau lainnya. Beberapa makanan hewan berasal dari tumbuhan, isian, kangkung, rumput, atau bahan lainnya. Berilah makan hewan-hewan tersebut dengan makanan hewan yang disiapkan. Amati makanan mana yang dihabiskan oleh masing-masing hewan tersebut. Tuliskan pengamatanmu. Kamu bisa lihat. Ternyata makanan itu juga mempengaruhi model mulut ya. Ini kucing pakai taring. Ini semacam ini. Tulislah macam gigi yang dimiliki kucing. Apa saja nih? Taring. Tuliskan macam gigi yang berkembang dengan baik. Giginya apa yang berkembang dengan baik? Taringnya ya, karena dia pemakan daging. Berdasarkan struktur gigi yang dimiliki, tulislah jenis makanan yang tepat untuk kucing. Apa? Siapa yang tahu? Iya, betul, daging, ikan. Kegiatan 2, lakukan pengamatan pada gambar kambing. Kambing itu makannya apa tuh? Makanannya rumput. Ini giginya ya, ini gigi dia dari depan ke atas. Giginya apa ya berkembang? Gigi geraham. Geraham yang berkembang baik, geraham. Berdasarkan struktur gigi yang dimiliki, tulislah jenis makanan yang tepat untuk kambing. Ayo, siapa yang bisa? Kambing itu rumputan, daun-daunan. Sekarang gambar yang ketiga lah, kegiatan yang ketiga, pengamatan gambar gigi tikus. Ini binatang mengerat. Giginya selalu tumbuh, maka kucing perlu mengerat supaya giginya tidak memanjang terus. Memanjang nggak bisa untuk lagi. Tulislah macam gigi yang dimiliki tikus. Dan gigi geraham, ada gigi taring, ini gigi pengerat. Tulislah struktur gigi yang dimiliki. Jenis makanannya apa yang dimiliki tikus? Bijian,
Penjelasan keempat, seekor hewan setiap hari makan rumput, termasuk kelompok hewan apa itu? Ya, apa yang tahu nanti dijawab di sini ya. Apa pendapat Anda? Apa pendapat bahwa ular termasuk hewan omnivora? Benarkah pendapat tersebut? Benar nggak kira-kira? Apakah ular termasuk omnivora? Ayo, ular makan apa? Makan kelinci, makan ayam, makannya utuh-utuh. Ayam termasuk hewan apa? Hewan omnivora? Kenapa? Ini penjelasan. Organisasi kehidupan. Bagaimana kehidupan dimulai? Seperti halnya makhluk hidup yang lain, kehidupan kalian dimulai ketika sel sperma ayahmu membuahi sebuah sel telur dari ibumu, kemudian membentuk zigot. Peleburan kedua sel ini atau fertilisasi ini terjadi di tuba Fallopi. Tuba Fallopi itu saluran telur yang menghubungkan ovarium wanita ke rahimnya. Sel ini kemudian membelah untuk membentuk dua sel baru. Dua sel-sel baru ini kemudian membelah membentuk 4 sel dan seterusnya yang disebut morulasi. Gambarnya ya, gambar 2.2 sampai jutaan sel kemudian membelah jumlah sampai jutaan. Seiring dengan perkembangannya, bundel sel bergerak ke dalam uterus atau rahim, di mana akan menghabiskan 9 bulan ke depan. Untuk orang itu 19 hari. Tak lama kemudian sel-sel ini akan berkembang secara khusus sesuai dengan tugasnya. Kelompok sel-sel yang sama membentuk jaringan. Jaringan kulit terbuat dari sel-sel kulit. Jaringan hati terbuat sel-sel hati, dan jaringan jantung yang terbuat dari sel-sel jantung. Kemudian jaringan berkumpul bersama-sama untuk membentuk suatu organ. Jaringan organ membentuk ginjal, jaringan otak membentuk otak, dan jaringan jantung membentuk jantung. Perhatikan gambar 2.3 tersebut. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa organ jantung terbentuk dari jaringan dan jaringan terbentuk dari sel. Setiap organ memiliki tugas spesifik yang harus dilakukan dan tubuh kita akan gagal jika salah satu di antara sel-sel jaringan dan organ-organ itu tidak berkembang dengan benar. Bagaimana sesungguhnya sistem-sistem yang lain dalam tubuhmu? Bekerjalah dalam kelompok yang telah ditentukan untuk melakukan kegiatan tubuh. Tapi karena kalian belajarnya di rumah, tidak usah membuat kelompok ya. Kalian penelitian sendiri, bisa mencari dari Google, bisa mencari dari buku paketmu. Kemarin sudah dibagi buku paketnya kan. Sebelum melaksanakan kegiatan, perhatikan demonstrasi Bapak Ibu guru yang memberi contoh kalian melakukan aktivitas pengamatan yang kamu amati ini ya. Gambar apa ini? Sel jantung, otot jantung, sistem dalam tubuh. Sistem dalam tubuh, sebuah sistem dalam kelompok organ yang bekerja sama untuk melakukan pekerjaan tertentu dalam tubuhmu. Sistem ini bekerja sama untuk membangun dirimu sehingga kalian hidup dan berfungsi. Perhatikanlah sistem tubuh ini. Sistem peredaran darah, organ dan bagian yang terlibat, jantung, vena, arteri, kapiler. Apa yang dikerjakan dalam sistem? Menyediakan darah, membawa makanan dan oksigen, sel-sel membawa limbah dari sel-sel untuk pemecahan sebelum keluar dari tubuh. Pencernaan makanan, mulut, perut, usus kecil, usus besar, dubur.